Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang masalah fikih ibadah, yaitu pada bab yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu taala. Hal yang dimakruhkan di dalam sholat yaitu berpalingnya wajah dan dada dari kiblat. Ya, jika seorang memalingkan wajahnya dan dadanya dari arah kiblat ke kiri ataupun ke kanan, maka itu dimakruhkan. Jadi wajah kita itu harus tertuju ke kiblat. Ya, begitu juga badan kita, ya, badan posisi dada atau badan itu bagian depan itu posisinya menghadap kiblat, termasuk juga wajah. Jadi dimakruhkan kalau kita memalingkan wajah kita ke kiri ataupun ke kanan. Begitu juga posisi badan juga atau dada jika dipalingkan dari arah kiblat ke kiri ataupun ke kanan, maka itu dimakruhkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Ya, jadi memalingkan wajah dan dada dari arah kiblat itu merupakan sambaran dari sambaran syaitan. Jadi syaitan yang menyambar seseorang sehingga dia pun berpaling dari arah kiblat. Ya, kecuali jika ada hajat. Ya, jadi seorang boleh memalingkan wajahnya dan dadanya dari arah kiblat ke kiri ataupun ke kanan jika ada hajat. Seperti misalnya dalam keadaan ketakutan, ya, atau ada tujuan-tujuan yang dibenarkan. Tapi selama tidak ada hajat, tidak ada tujuan-tujuan yang dibenarkan, maka seorang dimakruhkan untuk memalingkan wajahnya atau menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian apabila dia apabila seluruh badannya itu ya tidak lagi menghadap ke ke kiblat, termasuk juga wajahnya dan seluruh badannya tidak lagi menghadap kiblat, ya, atau misalnya mereka membelakangi, ya, jika dia membelakangi kiblat, ya, berputar misalnya atau membelakangi kiblat, ya, tanpa ada padahal bukan dalam keadaan ketakutan, ya, maka sholatnya batal. Ya, jadi jika seseorang itu artinya seluruh posisi badannya itu tidak menghadap kiblat, ya, atau dia membelakangi kiblat, ya, maka sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena dia tidak menghadap ke arah kiblat tanpa uzur. Ya, uzurnya itu seperti misalnya tadi dalam keadaan perang, ketakutan dan seterusnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi telah jelas ya bahwasanya
berpaling pada saat sholat dalam keadaan takut, maka itu tidak mengapa. Maksudnya berpaling posisi badan tidak menghadap kiblat, maka itu tidak mengapa dalam keadaan ketakutan. Misalnya dalam keadaan perang, lalu dia sholat, ya, sehingga badannya tidak menghadap ke kiblat, maka itu tidak mengapa. Namun jika dia tidak menghadap kiblat posisi badannya, atau posisi dada dan wajahnya tidak menghadap kiblat, padahal dia dalam keadaan bukan dalam keadaan perang misalnya, tetapi wajah dan dadanya itu tidak menghadap kiblat, jika ada hajat yang dia lakukan, maka itu tidak mengapa. Namun jika dia tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang dibenarkan, maka itu dimakruhkan. Namun jika seluruh badannya itu tidak menghadap kiblat, seluruh badannya termasuk wajahnya juga tidak menghadap ke kiblat pada saat sholat, maka sholatnya pun batal atau tidak sah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dimakruhkan ketika sholat itu mengangkat pandangan mata ke langit. Ya, kita dimakruhkan menghadapkan wajah, ya, atau pandangan mata ke langit. Ya, makruh di sini artinya pengertian makruh artinya dikerjakan tidak mengapa, namun ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, dikerjakan, dilakukan tidak berdosa, tetapi jika kita tinggalkan perbuatan tersebut maka kita mendapatkan pahala. Itu namanya makruh. Ya, jadi kita dimakruhkan, ya, atau bisa dikatakan dimakruhkan, ya, dibenci, ya, tidak disukai dalam perkara agama. Jadi menghadapkan wajah atau pandangan mata melihat ke atas, ya, ke langit pada saat sholat, bukan ke tempat sujud, itu dimakruhkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingkari, ya, atau tidak menyukai orang yang melakukan hal demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Ya, ada apa dengan orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit pada saat sholat? Artinya beliau tidak menyukai atau mengingkari orang-orang yang mengangkat pandangannya atau melihat, ya, ke atas langit, ya, pada saat sholat. Ya. Hingga beliau pun mengatakan layan tahanna anzalik, ya, lian tahanna anzalik au latukhtafanna absaruhum, ya, hendaklah mereka itu meninggalkan perbuatan tersebut, ya, hendaklah mereka meninggalkan perbuatan tersebut, artinya jangan melihat ke langit pada saat sholat, kalau tidak pandangan mereka akan disambar, ya, atau dikena oleh sesuatu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan atau minimal dimakruhkan, tidak disukai ketika seseorang sholat berdiri lalu dia melihat ke langit. Jadi posisi mata kita itu, pandangan mata itu disunahkan kita melihat ke tempat sujud kita, bukan ke atas atau ke langit. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ya, maka seyogyanya bagi orang yang sholat, maka pandangan matanya itu menghadap ke tempat sujud, ya, mengarah ke tempat sujud, dan tidak sepantasnya seseorang itu mengarahkan pandangannya itu ke depan atau ke dinding. Ya, jangan kita melihat ke dinding, ya, apalagi sampai melihat ke atas atau ke langit. Tetapi pandangan mata kita pada saat sholat berdiri, ketika sholat itu ke arah tempat sujud kita. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Kemudian dimakruhkan seseorang ketika sholat itu memejamkan kedua matanya tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, maka diperbolehkan. Keperluan misalnya
kalau dia membuka matanya, lalu dia melihat misalnya tempat sujud itu ada ukiran-ukiran, ya, sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholatnya, maka boleh dia memejamkan matanya. Tapi selama tempat sujudnya itu polos, ya, tidak ada ukiran-ukiran yang dapat mengganggu kekhusyuannya, maka dimakruhkan untuk memejamkan kedua matanya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, karena apa? Karena memejamkan kedua mata tanpa hajat, tanpa ada hal yang diperlukan, maka itu sama dengan sama dengan ibadahnya umat Yahudi. Ya, karena umat Yahudi ketika mereka beribadah, mereka juga memejamkan kedua matanya. Jadi kita diperintahkan untuk menyelesaikan umat Yahudi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian kita dimakruhkan atau tidak disukai seseorang yang sholat yaitu bersandar ke dinding. Padahal pada saat berdiri dia bersandar ke dinding, kecuali jika ada hajat, ya, misalnya karena sakit misalnya sehingga dia tidak bisa berdiri lama, maka dia diperbolehkan bersandar ke dinding, ya, maka itu diperbolehkan karena ada hajat, ya. Kemudian dimakruhkan seseorang ketika sholat dalam keadaan sujud itu tangannya itu atau kedua lengannya itu ketika sujud itu menempel ke lantai. Itu dimakruhkan karena cara itu sama dengan caranya anjing yang sedang duduk. Ya, coba kita lihat anjing, ya, binatang anjing yang duduk itu, maka dia tuh kebiasaannya dia meletakkan kedua tangannya itu, ya, dirapatkan ke lantai. Maka ketika sujud kita tidak boleh atau dimakruhkan karena sama dengan cara duduknya anjing. Ya, ikhwatan Islam azakullah. Tetapi kita angkat sedikit posisi tangan kita tidak menyentuh ke, atau posisi lengan tangan kita tidak menyentuh ke lantai, tapi diangkat sedikit. Ya. Kemudian kita dimakruhkan seseorang ketika sholat itu melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, seperti misalnya menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerakkan kakinya, menggerakkan misalnya bajunya, kancing bajunya, ya, atau menggerak-gerakkan kopiahnya misalnya, ya, atau yang semisalnya yang tanpa adanya hajat, maka itu dimakruhkan. Jadi kita sholat itu dalam keadaan kita tenang. Begitu juga kita dimakruhkan ketika sholat itu membunyi-bunyikan jari-jari tangan. Ya, jadi makruh hukumnya membunyi-bunyikan jari-jari tangan seperti begini, ya, atau ya begini, misalnya posisi tangan begini, ya, memasukkan antara jari ke jari-jari, lalu seraya membunyi-bunyikannya, itu juga dilarang atau dimakruhkan dalam sholat. Ya, kemudian kita juga dimakruhkan ketika sholat itu di depan, ya, di tempat sujud atau di depan kita itu ada hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya, misalnya ada gambar-gambar di depan itu, ada tulisan-tulisan di tempat sujud itu mengganggu kekhusyuan kita, maka itu dimakruhkan. Artinya kita hendaknya mencari tempat yang tidak ada gambar-gambarnya, tidak ada tulisan-tulisannya, dan seterusnya. Begitu juga kita dimakruhkan sholat di tempat yang ada gambar-gambar, ya, yang ada gambar-gambar, ya, yang ada gambarnya, yang ada makhluk-makhluk, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa seperti hewan, manusia, apakah berupa poster atau yang semisalnya, atau berupa patung-patung misalnya, berupa patung, maka itu dimakruhkan kita sholat di tempat tersebut, ya. Kita dimakruhkan untuk sholat di tempat tersebut, ya. Hendaknya kita menurunkan itu dulu, poster-posternya, baru kita sholat, atau kita mencari di tempat yang lainnya yang di tempat itu tidak ada gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa ataupun patung-patung yang bernyawa, ya, seperti patung manusia atau patung hewan, gambar manusia, gambar hewan, itu kita dimakruhkan untuk sholat di tempat tersebut, ya. Kemudian kita dimakruhkan ketika hendak sholat itu dalam keadaan kita menahan buang air kecil dan buang air besar.
Ya, makruh. Kenapa? Kalau kita menahan pada saat sholat itu kita akan mengganggu kekhusyuan sholat kita, atau menahan angin, buang angin misalnya, ya, atau kita sholat dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan kepanasan, ya, yang sangat panas, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kita kehausan, maka itu semuanya dapat mengganggu kekhusyuan sholat kita, maka kita dimakruhkan. Artinya kalau kita mau kencing, kita kencing terlebih dahulu sebelum sholat. Kalau kita mau buang air besar, maka buang air besar terlebih dahulu sebelum sholat, dan seterusnya. Begitu juga kita dimakruhkan ketika kita hendak sholat itu sedangkan makanan sudah hadir di hadapan kita dan kita ingin sekali makan pada saat itu. Ya, artinya kita ingin sekali makan pada saat itu, kemudian kita mau sholat, maka hendaklah kita menyelesaikan dulu itu makan, karena khawatir ketika sholat kita mengingat makanan tersebut. Kecuali kalau kita belum sangat lapar, ya belum ingin sekali makan, maka tidak mengapa kita tunda makan lalu kita sholat. Tapi kalau kita ingin sekali makan atau dalam keadaan yang sangat lapar sekali, makanan sudah ada di hadapan kita, maka kita makan terlebih dahulu lalu kita melaksanakan sholat. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah, yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, dimakruhkan ketika sholat itu kita mengusap kita punya dahi atau hidung jika ada misalnya bekas-bekas yang ada di wajah kita karena misalnya ada yang menempel karena debu misalnya, maka tidak perlu kita usap, biarkan saja begitu menempel, nanti setelah sholat baru kita usap, ya. Itu dimakruhkan. Ya, seandainya ada misalnya ketika sujud tadi yang menempel di misalnya semacam debu-debu misalnya, maka biarkan saja dulu, nanti setelah sholat baru kita bersihkan. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya, itu barangkali ya terkait tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Jadi seorang muslim diminta dituntut untuk ketika melaksanakan sholat itu dalam keadaan yang sempurna sebaik-baiknya. Ya, tidak disibukkan dengan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholatnya. Jadi dalam keadaan prima, dalam keadaan fit, dalam keadaan dia artinya betul-betul bisa khusyuk dalam sholatnya. Ya, dalam keadaan fisiknya hadir, begitu juga hatinya, bukan cuma sekedar fisik yang hadir, tapi hati juga hadir. Ya, dalam keadaan bagaimana pakaiannya, keadaannya ketika sholat, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ya, meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala sholat, yang bisa mengurangi pahala sholat, maka kita berupaya untuk menunaikan ibadah sholat sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang makruh ini meskipun dikerjakan tidak berdosa, tapi sekali lagi kalau kita meninggalkannya hal-hal yang makruh, maka kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan tentang hal-hal apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami semua, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada sore hari ini. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.